Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Supartini, NPM 172152124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel Jurnal Nasional yang mana merupakan tugas mata kuliah Kajian Jurnal Internasional Matematika, dosen pengampu Bapak Dedi Muhtadi, SPD, MPD. Artikel yang saya review ini berjudul Pengaruh Pembelajaran e-learning Model Web-Centric Course terhadap pemahaman konsep dan kemandirian belajar matematika siswa. Nah, saya menemukan jurnal ini pada Jurnal Pendidikan Matematika. Judul dari artikel jurnal ini yaitu Pengaruh Pembelajaran e-learning Model Web-Centric Course terhadap pemahaman konsep dan kemandirian belajar matematika siswa. Penulis atau author dari jurnal ini yaitu Fathul Arifin dan Tatang Herman. Tahun terbit artikel jurnal ini yaitu pada volume 12 nomor 2 bulan Juli tahun 2018. Nomor ISSN-nya itu ada dua. Yang pertama ISSN 19780044. Yang kedua EISSN 25491040. Pertama, saya akan membahas efektivitas judul artikel. Efektivitas judul artikel ini berhasil mempresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, informatif, dan mengandung highlight dari finding isi artikel, mencerminkan aspek kebaruan, dan tidak memunculkan objek penelitian. Nah, yang kedua yaitu kandungan abstrak. Nah, pada kandungan abstrak ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Latar belakang, yang kedua tujuan penelitian atau artikel, yang ketiga yaitu metode penelitian atau kajian, yang keempat yaitu finding hasil penelitian dan simpulan, yang kelima yaitu implikasi. Nah, pada artikel ini tidak menjelaskan latar belakang pemilihan topik yang diangkat. Nah, yang kedua yaitu tujuan penelitian atau artikel ini yaitu untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika dan kemandirian belajar matematika siswa yang memperoleh pembelajaran e-learning model web-centric course dengan siswa yang memperoleh menggunakan media PowerPoint dan untuk mengetahui desain e-learning yang cocok dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian, metode penelitian atau kajian. Metodenya yaitu metode eksperimen dengan menggunakan bentuk quasi eksperimental design. Finding hasil penelitian dan simpulan bahwa pembelajaran e-learning model web-centric course berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan kemandirian belajar matematika siswa sekolah dasar. Nah, implikasinya itu pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau MI swasta yang ada di Jakarta. Yang ketiga yaitu kata kunci. Nah, kata kunci pada artikel ini yaitu ada 3, yaitu pemahaman konsep, kemandirian belajar, pembelajaran e-learning. Nah, ada 3 kata kunci, maka memenuhi kriteria spesifik dan menggambarkan isi artikel ini. Yang keempat yaitu keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Pada artikel ini tidak terdapat gambar tetapi terdapat penyajian tabel dan sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah, tabel terbaca dengan jelas dan penyajian bahasa pada isi tabel juga sesuai dengan bahan artikel ini. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan istilah dan kebahasaan. Penggunaan istilah sudah sesuai dengan standar baku atau KBBI atau kamus dan
juga struktur kalimat sesuai standar baku. Paragraf tidak berisi hanya satu kalimat saja, serta penggunaan istilah asing sudah sesuai dengan standar, yaitu dicetak miring atau italik. Kemudian yang keenam yaitu latar belakang. Nah, pada artikel ini pembahasan dari umum ke khusus sesuai dengan prinsip segitiga terbalik. Artikel ini yang mana membahas mengenai pemahaman konsep, kemandirian belajar, pembelajaran e-learning, menjelaskan pentingnya membahas topik artikel yang diangkat oleh peneliti. Kemudian yang ketujuh yaitu kecakupan state of the art. Nah, pada artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan terkini dan tidak mencantumkan referensi state of the art-nya. Kemudian yang kedelapan yaitu kejelasan gap analisis. Nah, pada artikel ini mencantumkan apa yang perlu dilakukan dan juga mencantumkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kesembilan yaitu kejelasan penelitian. Pada artikel ini mengenalkan apa yang diteliti dan mencantumkan tujuan utama dari artikel. Nah, tujuan utamanya ini menjawab dari rumusan masalah, yaitu pertama, apakah pemahaman konsep matematika siswa yang memperoleh pembelajaran e-learning model web-centric course lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya menggunakan media PowerPoint. Yang kedua, apakah kemandirian belajar siswa yang memperoleh e-learning model web-centric course lebih baik daripada siswa pembelajarannya menggunakan media PowerPoint. Yang ketiga, bagaimana desain e-learning yang tepat untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian yang ke-10 yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan bentuk kuasi eksperimental design. Populasi dalam penelitian pada artikel ini adalah siswa kelas 5 di salah satu MI atau Madrasah Ibtidaiyah swasta yang ada di Jakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari keseluruhan populasi yang dipilih, di mana satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran e-learning model web-centric course, dan satu kelas lainnya adalah kelas dengan pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian pada artikel ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kemudian instrumen yang digunakan untuk penelitian pada artikel ini adalah tes pemahaman konsep, kuesioner, kemandirian, dan lembar observasi. Setelah data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini terkumpul semua, maka peneliti menganalisis menggunakan software Microsoft Excel 2010 dan SPSS 16 for Windows. Kemudian ditarik kesimpulan dari hipotesis penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam artikel ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian pada artikel ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan antara dua rata-rata. Dan uji perbedaan dua rata, maksudnya seperti itu. Nah, yang ke-11 yaitu hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan t-test, kemudian dianalisis hipotesis tersebut. Hasil analisis hipotesis ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama, hipotesis pertama itu dalam penelitian pada artikel ini menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika siswa yang memperoleh pembelajaran e-learning model web-centric course lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan media PowerPoint. Hal ini ditunjukkan oleh peneliti dalam tabel dari hasil analisis menggunakan software SPSS 16 for Windows.
pada artikel ini dengan menunjukkan bahwa T hitung 3,874 lebih besar dari T tabel 1,673 dengan taraf signifikansinya yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian yang kedua, hipotesis kedua. Dalam penelitian pada artikel ini menyatakan bahwa kemandirian belajar matematika siswa yang memperoleh pembelajaran model web-centric course lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan media PowerPoint. Hal ini ditunjukkan oleh peneliti dalam tabel dari hasil analisis menggunakan software SPSS 16 for Windows. Pada artikel ini dengan menunjukkan bahwa T hitung 5,304 lebih besar dari T tabel 1,673 dengan taraf signifikansinya yaitu 0,05 atau 5%. Kemudian yang ke-12 yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pada pemahaman konsep matematika siswa. Nah, pada pemahaman konsep matematika siswa ini, setelah dilakukan penelitian pada artikel ini dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran e-learning model web-centric course terhadap pemahaman konsep matematika siswa sangat berpengaruh. Dan penerapan e-learning pada pembelajaran matematika pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau MI swasta yang ada di Jakarta yaitu sebagai berikut. 1. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika yang telah dimiliki. Yang kedua, siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan aktif mengekspresikan ide-idenya. Yang ketiga, siswa dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan dari strategi yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, pengalaman siswa lebih banyak dalam menjawab permasalahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsepnya. Kemudian yang kedua yaitu pada kemandirian belajar matematika siswa. Setelah dilakukan pada artikel ini dapat diidentifikasi bahwa pembelajaran e-learning model web-centric course terhadap kemandirian belajar matematika siswa sangat berpengaruh dengan penerapan e-learning pada kemandirian belajar pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau MI swasta yang ada di Jakarta yaitu sebagai berikut. 1. Siswa mandiri dalam belajar matematika dan lebih efisien waktunya. Yang kedua, siswa lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, siswa dapat mengeksplorasi materi dari berbagai sumber, misalnya mengakses materi melalui internet, baik halaman web yang telah disiapkan oleh guru melalui tautan link ke alamat portal e-learning, maupun melakukan pencarian sendiri dan melakukan pemecahan masalah melalui diskusi online pada fasilitas chatting. Kemudian yang ke-13 yaitu simpulan. Nah, simpulan pada artikel ini cukup menjawab tujuan penelitian, ditunjang juga dengan data-data hasil penelitian yang cukup menampilkan hasil utama. Artikel merangkum semua hasil secara padat dan simpulan dibuat narasi sesuai dengan tujuan dan tidak menampilkan data statistika. Kemudian daftar pustaka. Kemudian yang ke-14 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka daftar pustaka pada artikel ini penulisan sudah sesuai dengan gaya dan urutan yang sama, dan daftar pustaka memenuhi kriteria konsisten dan sesuai dengan APA 6. Kemudian yang ke-15 yaitu nisbah acuan primer. Lebih besar 80% menggunakan acuan primer. Kemudian derajat kemutahirannya, kemudian yang ke-16 yaitu derajat kemutahiran 40-80% rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Sekian dan terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.